Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang kontroversi yang sudah viral kemarin, yakni klepon. Klepon itu adalah salah satu makanan khas dari Nusantara yang sangat nikmat, sangat legit, enak banget pokoknya. Nah, bagaimana sih sejarah klepon dan bagaimana asal-usul klepon serta filosofi di balik nama klepon? Kita ikuti penjelasan dari channel Guru Seni Budaya. Topik kali ini tidak membahas tentang kontroversi di balik klepon, tetapi lebih menitik beratkan pada estetika di balik keindahan bentuk klepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jaga stamina, jaga imunitas kalian. Jangan lupa pagi ini kita sarapan. Sarapan apa, guys? Nah, ini adalah jajanan pasar yang sangat terkenal sekarang. Apakah itu? Ini dia klepon. Kita coba, guys, seperti apa klepon rasanya. Kelihatan? Nah, kelihatan ya, kelihatan jelas. Oke, kita akan membahas filosofi klepon, asal-usul klepon, dan apa sih suluk yang bisa kita ambil dari nama klepon. Tapi sebelumnya saya sarapan dulu ya. Nah, ini dia. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu lumayan kenyang ya. Satu klepon tapi lumayan bikin perut kenyang. Nah, klepon itu mempunyai estetika tersendiri. Apa sih estetika? Estetika itu nilai keindahan. Dan keindahan dalam klepon itu keindahan secara maknawi. Apa keindahan maknawi itu? Keindahan yang tersimpan dalam fenomena diciptakannya klepon. Klepon itu produk Jawa, produk Nusantara, produk leluhur kita yang punya filosofi sangat tinggi. Apa filosofinya? Klepon. K itu kanti. L-E lelaku. Udah clear ya? K-L-E. P apa? P itu pasti, dan terakhir on itu ono. Jadi maksudnya adalah hidup ini harus dengan lelaku sampai kemudian membuahkan suatu hasil. Jadi inilah makna filosofi atau bisa disebut sebagai tasawuf, ajaran tasawuf di Nusantara, di negeri para wali Nusantara tentang klepon. Orang dahulu, leluhur dahulu, para wali dulu itu membuat satu makanan, membuat apa saja itu tidak pernah lepas dari filosofi, tidak pernah lepas dari makna hakikat. Nah, jadi kena dua-duanya, syariatnya berupa, contoh misalnya klepon, modelnya seperti ini. Visualnya ya, kita sebut sebagai visualnya seperti ini. Berbentuk bulat, agak kenyal, terbuat dari ketan. Ketan ini diwarnai dengan daun suji atau daun pandan yang berwarna hijau. Nah, di dalam ketan ada cairan coklat tua, yakni gula Jawa yang sangat manis ketika kita makan. Semuanya mengandung filosofi dan merupakan simbol-simbol kehidupan yang merupakan manifestasi dari ajaran tasawuf di Jawa yang dibawa oleh para wali tempo dulu. Nah, inilah betapa legitnya estetika yang diciptakan oleh para wali dulu. Bagaimana makanan saja itu dimaknai secara batin, sehingga setiap orang yang memakan ini pasti akan teringat klepon. Kanti lelaku pasti ono. Jadi kalau digabung semuanya adalah kanti lelaku pasti ono. Pasti akan teringat yang namanya klepon. Bahwa klepon itu hidup ini harus dengan lelaku. Hidup ini harus dengan prihatin. Prihatin seperti apa? Riyadhah. Menyembah kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, sehingga kemudian
tidak ada satupun yang tidak pernah terlepas dari ingat Allah, zikrullah, hakikatnya seperti itu. Makna yang lain adalah ketika dimakan, karena ada isinya, maka itu ada ajaran untuk menjaga lisan. Jadi sebelum kita itu berkata-kata atau mengungkapkan kalimat, itu harus dipikirkan oleh otak, kepala, dan diresapi dari hati. Kira-kira kalimat yang akan saya ucapkan ini nanti akan menyinggung atau tidak, akan membuat orang yang saya ajak bicara itu terluka atau tidak. Sehingga ketika para leluhur kita, para wali mengajari makan klepon, itu pun juga dimaknai bahwa ketika klepon ini sudah masuk ke dalam mulut, itu harus mingkem. Sebab kalau tidak mingkem pasti akan muncrat. Apa yang muncrat itu adalah isi dari klepon itu. Coba aja kalau misalnya kalian beli klepon terus kemudian dimakan dalam kondisi mengo, pasti akan muncrat. Muncratan meskipun itu isinya adalah dari gula akan muncrat minimal ke diri kita. Muncratan itu pasti kita akan merasa risih, padahal itu manis gula ya, apalagi kena orang lain. Itulah hidup. Itulah salah satu lelaku bahwa kita senantiasa diingatkan oleh para leluhur, para wali dulu untuk menjaga lisan. Mari kita sama-sama untuk senantiasa belajar menjaga lisan, bahwa kita di dunia ini memang semuanya dipertanggungjawabkan kepada Al-Khaliq. Anak-anak semua dan rekan-rekan guru seni budaya, bahwa hidup dan kehidupan ini harus dijalani dengan lelaku supaya nanti akan mendapatkan hasil ono, yaitu mendapatkan hasil yang berkah. Satu filosofi ajaran tasawuf di Jawa yang luar biasa hanya dari kue klepon. Ini makna yang lebih lanjut. Klepon itu menyiratkan satu makna kehidupan, bahwa hidup ini harus dijalani sedemikian rupa dengan lelaku sampai kemudian kita mendapatkan ma'rifatullah. Kita mendapatkan satu ilmu yang tertinggi, yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah bil hal. Jadi dalam kondisi apa saja kita itu benar-benar mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita perhatikan, klepon itu bentuknya sangat sederhana, hanya bulatan kecil. Kadang-kadang bulatannya ya benar-benar tidak bulat. Itu menyiratkan bahwa kehidupan ini benar-benar memang tidak selalu indah, tidak selalu membuat hati kita senang, tidak selalu membuat hati kita bahagia. Ya namanya kehidupan, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita, kadang-kadang lempeng-lempeng saja, kadang-kadang juga ada jalanan bertekstur ya, jalan. Nah, sehingga kemudian para wali memberikan pesan. Jadi ada misi di balik simbolik klepon itu supaya kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tekstur klepon itu kenyal dengan isi gula. Kan suatu yang alot akan terasa menjadi manis di kemudian hari sesuai usaha yang dilakukan. Coba kita perhatikan. Klepon itu terbuat dari ketan. Ketan itu juga punya makna filosofi yang cukup dalam, kearifan Jawa. Maksudnya namanya kearifan itu kan ya berasal dari kata ma'rifatullah ya. Arif, kearifan Jawa, kebijaksanaan yang telah diperoleh oleh masyarakat atau leluhur Jawa mengatakan ketan itu berasal dari kata keraketan. Maksudnya adalah ngeraketno ikatan. Jadi raket. Dan ikatan apa? Ikatan batin kita, ikatan hati kita kepada Al-Khaliq. Nah, hijau simbol kedamaian, kebahagiaan. Ketan juga diterjemahkan oleh orang-orang Jawa sebagai kemutan, emut, eling, ingat, teringat. Kepada siapa? Kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Dan ada juga yang mengatakan ketan itu berasal dari kata khotok. Khotok itu artinya kesalahan, bahwa hidup ini penuh dengan kesalahan. Ketan diwarnai hijau, daun suci. Itu artinya suci itu oleh kearifan Jawa disebut amesu amung siji.
Artinya apa? Kita menyembah itu hanya kepada yang satu, semakna dengan Qul huwallahu ahad. Jadi para wali dulu itu tidak kemudian langsung mengatakan atau menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, tapi terlebih dahulu mengatakan suci, istilah-istilah seperti itu ya. Ramesu amung siji, bahwa menyembah itu kepada yang satu. Jadi divisualkan semua. Inilah estetika legit dalam salah satu jajanan Jawa yang disebut dengan klepon. Coba kita perhatikan bersama-sama, ada berapakah unsur-unsur seni yang ada dalam klepon ini? Ada garis nggak? Coba perhatikan. Nah ada, jadi ada garis-garis tak beraturan yang menyelimuti, yang itu diwakili oleh parutan kelapa, menyelimuti bulatan klepon. Yang kedua ada bentuknya bulat. Nah ini bentuknya bulat, ini juga unsur seni. Dan ada warna hijau. Dalam teori warna itu, hijau itu diperoleh dari warna primer, dua warna primer, yakni warna biru dengan kuning. Nah, tetapi di sini warna hijau ini warna hijau yang alami, bukan percampuran ya. Yang berikutnya adalah tekstur. Kelihatan ada teksturnya, baik tekstur di parutan kelapa maupun di ketannya yang sangat kenyal ya, yang lengket kenyal. Ada lagi berikutnya yaitu ruang. Di dalam ketan ini kemudian ada ruang yang itu dipakai untuk menyimpan gula, dan ketika kita makan maka itu akan memberikan satu kenikmatan legit, rasa legit. Nah itu unsur seni rupa yang ada dalam klepon. Itu yang bisa saya sampaikan di channel Guru Seni Budaya ini. Jangan lupa ikuti terus video-video di channel Guru Seni Budaya dengan memberikan like, subscribe, komen, dan share. Jika ada beberapa bahasan yang perlu kita diskusikan, silakan isi di komentar di bawah video ini. Dan ikuti selanjutnya pembahasan-pembahasan yang sifatnya sangat kontekstual dengan kekinian di channel ini. Sampai jumpa di channel Guru Seni Budaya di bahasan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.